Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya, di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Black Clover chapter 263. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian semua nih yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification, oke? Jangan lupa untuk like and share juga. Pokoknya share ke teman-teman kalian biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Oke, jadi seperti yang tahu sebelumnya, rapat para kapten telah dimulai. Pengetahuan yang minim tentang kerajaan Spade membuat jalannya rapat para kapten di chapter sebelumnya menjadi sedikit bermasalah atau bisa dibilang kacau lah guys. Hingga pada akhir chapter sebelumnya kita melihat kedatangan Nuts dan juga Asta yang telah hadir di rapat para kapten. Nah, apakah dengan kedatangan Nuts ini dapat membuat jalannya rapat para kapten menjadi sedikit lebih tenang? Sabar dulu guys, karena seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Oke, kalau gitu langsung yang pertama, Nuts punya lebih dari satu iblis. Jadi, seperti yang kita lihat pada awal chapter, kedatangan Nuts cukup mengagetkan para kapten lainnya. Sehingga pada saat itu, para kapten mengira bahwa Nuts ini adalah seorang penyusup guys. Di sini pun terlihat para kapten, khususnya Nozel dan Charlotte, sudah terlihat bersiap-siap untuk menyerang Nuts. Tapi seketika Nuts berhasil membuat para kapten tersebut terdiam. Karena di sini dia mengeluarkan sesuatu yang tidak terduga guys. Ya, untuk menghentikan para kapten tanpa diduga, di sini Nuts mengeluarkan 4 iblis sekaligus. Momen ini tentunya mengejutkan para anggota rapat, bahkan Asta sekalipun. Jangankan Asta, Julius pun selaku kaisar sihir tidak tahu kalau Nuts merupakan pengguna iblis. Tentu ini adalah hal yang sangat menarik guys, karena dari momen ini kita jadi tahu bahwa seseorang bisa memiliki lebih dari satu iblis di dalam tubuhnya. Dan karena Nuts memiliki banyak iblis, itu juga ada kemungkinan kalau si Nuts ini juga memiliki banyak sihir. Nggak cuma sihir bayangan aja. Dan seperti yang kita tahu ya guys, menggunakan kekuatan iblis itu cukup membebani fisik penggunanya. Bahkan Asta yang hanya memiliki satu iblis pun fisiknya terlalu terbebani setiap kali dia menggunakan kekuatan iblis. Nah, dengan memiliki banyak iblis, apakah itu artinya si Nuts ini merupakan seseorang yang memiliki ketahanan fisik yang luar biasa? Bisa iya, bisa enggak guys. Karena ada teori juga yang mengatakan bahwa iblis dari Nuts ini tidak terlalu membebani fisik penggunanya. Yaitu semua karena si Nuts sendiri sudah tahu cara menggunakan kekuatan iblis dengan benar. Berbeda dengan Asta yang masih amatir dalam menggunakan kekuatan iblis. Tapi dari momen ini, dengan diketahuinya bahwa Nuts memiliki 4 iblis, gue yakin masih ada rahasia dari kekuatan Nuts yang belum diperlihatkan ke kita guys. Jadi tambah penasaran aja gue. Lanjut yang kedua, Nuts adalah mantan anggota Azurdir. Oke, jadi selanjutnya kita lihat momen di mana Julius memperkenalkan ke anggota rapat bahwa Nuts merupakan wakil Kapten Black Bulls. Julius juga menjelaskan bahwa selama ini Nuts berada di kerajaan Spade sebagai mata-mata. Walaupun seperti yang gue bilang tadi, si Julius sendiri pun nggak tahu kalau si Nuts ini merupakan pengguna kekuatan iblis. Nah, setelah dijelaskan oleh orang terpercaya, yaitu Kaisar Sihir Julius, para kapten pun mulai tenang guys. Namun ternyata di sini bukan hanya Julius saja yang kenal atau tahu tentang Nuts. Ya, secara samar-samar di sini Jack tiba-tiba ingat bahwa dia dulu pernah melihat Nuts. Dan disinilah kita mendapatkan momen flashback gambaran Nuts yang sedang bersama dengan Kapten Yami. Tapi sepertinya flashback ini terjadi pada saat Black Bulls belum terbentuk guys. Karena di sini baik Yami maupun Nuts terlihat sedang memakai jubah Azurdir. Ya, ternyata si Nuts sendiri sudah dekat dengan Kapten Yami sebelum Black Bulls terbentuk. Jadi wajar aja kalau si Nuts ini menjadi wakil kapten. Ya, karena dia temenan sama Yami itu udah lama gitu. Dan dari sini kita juga nggak heran kalau si Julius kenal dengan Nuts. Karena dulu mereka berasal dari kelompok kesatria sihir yang sama, yaitu Azurdir. Dan karena Nuts berasal dari Azurdir, jadi ada kemungkinan Kapten William pun juga kenal dengan Nuts guys. Lanjut yang ketiga, sihir asli Nuts sudah hilang. Oke, jadi seperti kita tahu sebelumnya, bahwa di dalam rapat tersebut yang ingat atau tahu tentang Nuts cuma Julius dan Jack aja. Tapi di sini Kapten Jack cukup terkejut dan mulai menyinggung tentang sihir yang dimiliki oleh Nuts. Ya, dari perkataan Jack ini bisa kita simpulkan bahwa sihir Nuts yang dulu berbeda dengan sihirnya yang sekarang. Dan Nuts pun menjawab bahwa sihirnya tersebut sudah lama hilang. Nah, berarti sihir bayangan pun juga bukan merupakan sihir asli Nuts guys. Bisa jadi sihir bayangan merupakan sihir
salah satu iblis yang Nuts gunakan. Nah, yang jadi pertanyaan itu, bagaimana sihirnya si Nuts bisa hilang? Kemungkinan besarnya sihir Nuts ini hilang pada saat dia berada di kerajaan Spade. Ya kan kita tahu ya guys, kalau si Nuts ini sudah bertahun-tahun menyusup di dalam kerajaan Spade. Tapi kita nggak tahu nih, hal-hal apa saja yang sudah si Nuts lewati ketika dia melakukan misi. Bisa aja di dalam misi tersebut si Nuts ini mendapatkan pengalaman buruk sehingga dia harus kehilangan sihirnya. Dan banyak rumor yang mengatakan bahwa sihir dari Nuts ini diambil oleh Dark Riot. Ditambah lagi, pada chapter kali ini guys, ada momen dimana si Nuts meluapkan kebenciannya kepada Dark Riot. Pokoknya si Nuts ini terlihat benci banget dah guys sama Dark Riot, kayak punya dendam tersendiri gitu. Bahkan dia sampai ngomong gini, bahkan jika Tuhan dan iblis mengampuni mereka, aku sendiri tidak akan mengampuni mereka. Kelihatan banget kan kalau si Nuts ini benci banget sama Dark Riot. Ditambah lagi, Dark Riot sendiri melakukan kejahatan hanya untuk memuaskan kesenangan mereka. Tambah bencilah si Nuts ini. Dan memang guys, kalau kita inget-inget lagi, kita pikir-pikir lagi, Dark Riot ini kan memang suka mengincar penyihir-penyihir tingkat arcane. Nah, karena mereka senang mengincar atau menculik penyihir atau kesatria sihir, jadi gue nggak heran kalau si Dark Riot ini punya kemampuan atau alat untuk mengambil sihir seseorang. Dan kemungkinan Nuts lah yang menjadi salah satu korban dari kekejaman Dark Riot, sehingga sihir aslinya pun harus hilang guys. Tapi ingat, ini barulah sebuah teori dan spekulasi aja, bisa benar bisa enggak. Kalau kalian sendiri gimana? Kalian punya teori gak tentang hilangnya sihir Nuts? Kalau punya jangan lupa tuliskan di komen, oke? Lanjut yang keempat, detail tentang pohon klipot. Oke, selanjutnya Nuts pun mulai memasuki inti pembicaraan di dalam rapat kali ini. Yang dimana di sini Nuts menjelaskan beberapa detail tentang sistem dalam penciptaan pohon klipot. Yang pertama, sudah dipastikan bahwa upacara penciptaan atau pemanggilan pohon klipot akan dilaksanakan di istana kerajaan Spade. Nah, dalam ritual tersebut, Kapten Yami dan Kapten William akan dijadikan tumbal agar pohon klipot bisa muncul. Setelah proses ritual selesai, maka event kedatangan pohon klipot akan dimulai. 7 tingkat atau 7 gerbang akan terbuka selama 7 hari berturut-turut guys. Dan di dalam pohon klipot ada 10 iblis superior yang mengisi posisinya masing-masing. Semakin ke bawah atau semakin dalam tingkatannya, maka iblisnya pun juga semakin kuat. Iblis bagian atas kekuatannya setara dengan Dark Riot, dan semakin ke bawah tentunya akan semakin kuat lagi. Iblis Lucifer sendiri berada di tingkatan paling bawah. Dan jika iblis Lucifer keluar, itu artinya kematian bagi Kapten Yami dan juga William, serta kehancuran bagi dunia ini guys. Namun selagi Lucifer belum keluar, tapi gerbang sudah terbuka penuh, baik Yami dan William masih hidup guys, atau bisa dibilang masih bisa diselamatkan. Ya, itu semua adalah detail tentang pohon klipot yang telah diberikan oleh Nuts. Setelah sekian lama guys berada di kerajaan Spade, ternyata Nuts memberikan hasil yang tidak sia-sia. Bahkan dia tahu detail seluk-beluk tentang pohon klipot guys. Bahkan di sini pun Nozel sampai kagum terhadap Nuts karena dia bisa mendapatkan semua informasi itu sendirian, bahkan di daerah paling berbahaya, yaitu di pusat negara musuh. Gila gak tuh si Nuts ini guys. Dan informasi dari Nuts ini tentunya menjadi acuan bagi pihak Kerajaan Clover untuk mengambil langkah selanjutnya. Lanjut yang kelima, adanya 10 iblis superior. Oke, jadi seperti yang gue bahas pada poin pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa di dalam pohon klipot nanti akan ada 10 iblis superior, yang dimana iblis bagian atas itu kekuatannya setara dengan Dark Riot, dan semakin dalam tingkatannya maka iblisnya pun semakin kuat guys. Nah, di sini gue akan memprediksi beberapa nama iblis yang kemungkinan nantinya akan mengisi pohon klipot guys. Nah, kan kita tahu ya kalau di anime Black Clover sendiri sering banget ambil nama atau terinspirasi dari mitologi-mitologi yang ada di seluruh dunia. Contohnya aja seperti mitologi-mitologi nama-nama roh, kayak Undine, Sleep, ataupun Salamander, kayak gitulah. Dan gue juga berasumsi bahwa ada kemungkinan Yuki Tabata juga mengambil nama-nama iblis berdasarkan mitologi-mitologi yang ada di seluruh dunia. Bahkan, iblis yang sudah kita ketahui namanya, yaitu Lucifer, itu terinspirasi atau diambil dari Alkitab. By the way, kalau gue salah, mohon dikoreksi ya. Nah, di sini gue udah menemukan 10 nama iblis yang paling terkenal di seluruh dunia, yang kemungkinan nanti salah satu namanya akan diambil untuk mengisi pohon klipot oleh Yuki Tabata Sensei. By the way, ini gue nyebutnya ngacak ya guys, nggak sesuai urutan atau tingkatan pohon klipot. Gue baca ya, soalnya gue nggak hafal. Oke, jadi yang pertama itu ada Abaddon, dikenal sebagai sang penghancur. Terus ada Azazel, Azazel ini juga dikenal sebagai salah satu dari 4 raja neraka guys. Terus ada Mammon, Mammon ini dikenal sebagai keturunan atau anaknya Lucifer. Terus ada Cimeris, Cimeris ini dikenal sebagai iblis yang menunggangi kuda.
Ada Beelzebub. Beelzebub juga terkenal nih, kita sering dengar namanya. Dikenal sebagai iblis ketamakan atau serakah. Terus ada Behemoth, dikenal sebagai iblis besar penguasa daratan. Nah, terus selanjutnya ada Leviathan, dikenal sebagai iblis penguasa lautan. Selanjutnya ada Astaroth, dikenal sebagai dewa gairah, dan dia juga iblis yang sering menggoda manusia. Nah guys, ngomongin Astaroth nih, by the way ada teori bahwa si Astaroth ini ada kemungkinan merupakan nama iblis Asta. Tapi itu kita bahas nanti, oke? Selanjutnya ada Asmodeus, iblis yang melambangkan nafsu birahi. Dan yang terakhir ada Lucifer, dikenal sebagai raja dari para iblis, dan tentunya sudah terkonfirmasi bahwa Lucifer masuk dalam jajaran iblis yang ada di pohon klipot nanti guys. Nah itulah kira-kira 9 lah ya, 9 karena Lucifer nggak dihitung. Kira-kira itulah 9 nama iblis yang kemungkinan nanti salah satu namanya akan digunakan Ukita Bata untuk mengisi iblis-iblis yang ada di pohon klipot. Tapi ini baru prediksi aja guys, bisa benar bisa enggak. Karena Ukita Bata sendiri nggak selalu mengacu atau memakai dengan nama iblis asli. Contohnya aja kayak Megicula dan Zagreus. Kalau untuk Megicula sendiri gue kurang tahu ya itu diambil inspirasi namanya dari mana. Tapi kalau Zagreus itu diambil dari kata Greed yang berarti keserakahan. Tuh kan kadang tuh memang nggak selalu terinspirasi dari nama iblis asli guys. Tapi dari nama-nama dosa juga bisa. Pokoknya patut kita tunggu apakah akan ada nama iblis terkenal lagi yang akan muncul selain Lucifer. Tunggu aja pokoknya. Dan yang keenam, misi menyelamatkan Yami dan William dalam 3 hari. Oke, jadi setelah menjelaskan tentang pohon klipot dan Dark Riot, di sini Nuts mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Dark Riot sendirian. Maka dari itu, di sini dia bertekad untuk membuat Asta menjadi kesatria terkuat guys. Karena menurut si Nuts, kemampuan anti sihir memiliki potensi untuk menjadi kesatria terkuat. Tapi masalahnya ada pada waktu. Masalahnya ada pada waktu guys. Karena di sini Nat mengatakan dalam 3 hari gerbang Underworld akan segera terbuka. Dan sebelum itu terjadi, mereka sudah harus bisa menyelamatkan Kapten Yami dan juga William serta menghancurkan pohon klipot. Yang itu artinya Asta hanya memiliki waktu 2 hari aja untuk melatih kekuatan iblisnya. Gila gak tuh guys? Gila gak tuh? 2 hari doang coy, bener-bener singkat banget waktunya. Di sini Nuts juga berencana untuk misi penyelamatan Kapten Yami dan William. Mereka akan membuat pasukan elit yang dipimpin oleh Asta. Dan tentunya pasukan elit tersebut atau kelompok elit tersebut akan diisi oleh orang-orang yang berpotensi untuk mengalahkan iblis ataupun Dark Riot. Ya, dalam 2 hari ke depan kerajaan Clover akan menyerang balik guys. Tapi inget ya, misi kali ini bukan perang dalam skala besar, bukan serangan secara terang-terangan, tapi misi khusus untuk menyelamatkan Kapten Yami dan William, serta mencegah terjadinya penciptaan pohon klipot atau terbukanya gerbang Underworld secara penuh. Ya sudah bisa kita duga lah ya, kalau kelompok elit ini nantinya sebagian akan diisi oleh para kapten. Karena saat ini hanya para kapten lah yang potensinya paling besar untuk bisa mengalahkan iblis. Tapi kalau dipikir-pikir ini gila gak sih guys? Cuma 3 hari loh, waktunya singkat banget, cuma 3 hari. Ya, tapi mau gimana, hal kayak gini tuh udah biasa banget di anime-anime shonen. Yang dimana biasanya sang MC atau pemeran utamanya bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Wah, gila, gue udah gak sabar banget melihat kekuatan Asta setelah 2 hari kemudian. Kira-kira metode latihan seperti apa ya yang diberikan Nuts kepada Asta selama 2 hari ke depan? Sampai si Nuts ini yakin kalau dia bisa membuat Asta menjadi kesatria terkuat gitu. Patut kita tunggu guys. Ya itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 263. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian temuin sendiri di kolom komentar. Oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like and share juga. Terus gak ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah guys.